Katanya kalau barista yang enak itu harus tatoan. Iya. Ini tatoan nggak? Ada tatoannya glow in the dark tapi orang Indonesia tuh udah familiar lah sama rasa kelapa tuh gimana. Betul. Jadi konsumsi kopi itu nggak cuman pengen yang klasik aja kalau sekarang. Iya. Makanya sebenarnya dari kopi coconut ini tuh ada kelanjutannya lagi nih. Wow. Apa kita cobain ya? Ini sebenarnya bisa diaduk. Oke. Kan diaduk dulu biar semuanya campur dulu. Kalau nggak diaduk, ntar minumnya espresso doang lagi. Oh, wanginya sih Wangi ya? kelapa banget sih. Ya dong, namanya juga kopi kelapa. True. Yang penting apa tau nggak? Apa? Kalau mau jadi barista yang oke. Heeh. Attitude bro. Halo teman rumah, selamat datang di Coffee Talks. Kali ini gue lagi ada tamu dari Rumah Kopi dan dia ini adalah coffee master sekaligus inventor di Rumah Kopi yang bikin-bikin menu beverage-nya di Rumah Kopi. Namanya William. Nah, William ini juga seorang juara 2 dari Coffee and Good Spirit regional yang akan bertanding di nasional bulan Oktober nanti. Makanya kepo-kepo banget nih. Aku penasaran banget sama William Jonathan. Mau kebalik ya? Jonathan William. Ya bebas lah. Bebas lah William ya. Jonathan, mau Jonathan William bebas. Yang Oke. penting panggilnya William aja lah. William aja. Apa kabar Will? Baik, baik Baik banget. ya. Ya. Nah, kenapa gue undang lu tau nggak kenapa? Kenapa tuh? Gue tuh belum pernah Tahu minum. sih, cuma kan biar kita ada konten ya. Betul. Jadi gue tuh belum pernah minum kopi pakai kelapa. Masa sih? Bener. Kenapa bisa bikin kopi pakai kelapa atau pakai santan atau pakai apa aku nggak tahu. Ya. Cuma judulnya kan kopi kelapa. Kenapa tuh Will? Kenapa? Karena sebenarnya ya semua orang Indonesia tahu lah ya kelapa itu gimana. Oke. Jadi ya pasti orang Indonesia tuh udah familiar lah sama rasa kelapa tuh gimana, ya kan? Betul. Jadi dari gua sendiri sih nggak menemukan apa ya, kayak nggak terlalu sulit lah untuk bisa ngeblend sama kopi Oke. supaya hasilnya tuh rasanya jadi ngeblend juga dan akhirnya jadi ya oke lah, jadi enak gitu untuk diminum, dicobain sama customer gitu sih. Oke, berarti lu udah research juga ya? Udah, dan beberapa orang juga memang ada yang request sih sebenarnya. Oh, Request oke. kayak tadi kan, kayak sebenarnya tuh udah ada sih kopi coconut, cuman di Rumah Kopi sendiri ini tuh belum ada kan awalnya ya. Oke. That's why kenapa akhirnya gue cobalah untuk bikin coconut coffee yang di depan kita ini nih. Ini nih yang paling pertama nih. Oh, ini the best sih. Iya, ini yang paling pertama karena kopi susu lah ya. Siapa Oke. sih yang nggak suka sama kopi susu? Betul. Beda, instead of kita ngomongin kopi gula aren, kenapa sih nggak kita coba cari rasa baru yang masih diterima sama masyarakat? Oke. Jadi ya kita coba di coconut coffee, coco Iya. coffee gitu. Tapi gue mengakui sih Will, kalau zaman sekarang yang namanya beverage itu, wah udah banyak banget deh. Jangan deh kopi, jus aja udah macem-macem. Ada jus dicampur inilah, jus mental health lah, jus Iya, itu iya, lah iya, iya. gitu. Ada boba gitu ya, Thai tea dan segala macem. Nah berarti kan ini kompetisi di dunia beverage itu kenceng banget ya. Kalau lu gak innovate gitu, Betul. yang baru Karena ya kan ketinggalan. sekarang orang-orang udah mulai pinter lah ya, udah pengen lebih explore lagi ya. Betul. Jadi konsumsi kopi itu nggak cuman pengen yang klasik aja kalau sekarang. Iya. Ya nggak sih, mereka betul. juga pengen cari keunikan, explore lagi, Betul. experience lah ya dalam minum kopi yang unik tuh seperti apa sih gitu. Makanya sebenarnya dari kopi coconut ini tuh ada kelanjutannya lagi nih. Wow. Kelanjutannya, jadi nggak cuman di Rumah Kopi itu nggak cuman ada ini aja. Oke. Jadi sekarang tuh gue sama tim tuh mendevelop namanya Coconut Series. Jadi gue bakal ngeluarin 3 menu baru lagi dan Oke. semuanya itu memang overall tuh bahan bakunya memang dari kelapa gitu. Oke, jadi ada selain Coco Coffee yang depan kita, Yes. itu ada 3 lagi 3 yang lagi. ngikutin series ini dan bahan bakunya dari kelapa. Dari kelapa juga. Of course ada kopinya. Pasti ada kopinya. Waduh, menarik banget nih. Kita Rumah Boleh dong? Kopi jadi ya harus ada kopinya dong. Oh, keren banget. Kok bisa lu menemukan inspirasi dari mana? Kok kepikiran gitu? Inspirasi dari mana? Sebenarnya dari 4, kan jadi total jadi ada 4 ya. Betul? 4 coconut coffee ya, gue pengen jadi 4 ini tuh masuk ke semua kalangan. Oh,
Gen Z. Gitu. Gen Z dapet, ke orang tua dapet gitu ya. Baby boomers. Oh iya itulah. Semua Kayak gitu generasi ya, lah semua ya. bisa kena lah. Bahkan mungkin anak-anak juga mungkin ada yang suka juga mungkin gitu kan. Anak kecil. Iya, jadi kita bisa Oke. coba kasih coba Mengenalkan. kopi lah gitu ya ke anak-anak. Kalau kopi itu ternyata nggak melulu pahit kok gitu. Kopi itu ternyata bisa kita mix dan kita buat sesuatu yang unik. Oke. Dan akhirnya bisa, maksudnya semua kalangan bisa nikmatin lah gitu. Betul. Ada yang manis, ada yang funky. Ya. Kayak contoh kan kalau ini kan pencinta kopi susu pasti senang Oke. sama ini. Tapi ntar gue juga ada keluarin yang black coffee-nya kayak gitu-gitu kan. Black coffee tapi pakai kelapa. Pakai kelapa ya. Idih. Terus ada yang creamy-nya, ada yang krimnya, ada ditambah es krimnya kayak gitu-gitu. Wow. Ya jadi nggak flat lah gitu ya menunya. Oh, dan itu dalam satu rangkaian series yang tadi lo Yes, bilang. yes. Ada 3 itu. Ada 3 yang Oke. baru. Udah bisa dicobain gak sih? Boleh gak sih gue mencoba? Boleh dong. Bentar lagi rilis. Nanti langsung aja datang ke Rumah Kopi. Oke. Di setiap outlet Rumah Kopi ada ya? Ya, di setiap Oke. outlet Rumah Kopi ada. Tapi by the way ya, yang gua baca researchnya sama di internet juga lalu lalang, katanya sih Gen Z yang suka minum kopi ini Will, udah nggak terlalu into kopi susu, jadi americano, jadi Oke. benar buat nampol gitu, Ya, betul. konsen. Betul. Nah kalau ini kan kopi susu banget, yang base-nya americano ada nggak lu? Bikin nggak yang serius? Ada dong. Beneran. Ada dong. Tapi itu gimana nyatuin sama kelapanya? Lu kasih parutan kelapa kah? Enggak dikasih lebih kita ganti sih. Oke. Kan kalau biasa americano contoh americano pakai air Ya. putih lah ya. Nah, ini kita air putihnya tuh ganti pakai coconut water gitu sih. Wih, coconut water. Kalau ini kan coconut cream. Coconut cream. Oh. Fresh milk gitu. Nah, kalau yang nanti ya tapi nggak cuman coconut water sama espresso aja sih, nggak ada kreasi-kreasi lagi lah. Oke. Supaya nggak boring minumnya gitu. Kan tadi tuh ada 3 jenis koko kopi lainnya. Ya ada yang fruity lah, ada yang fizzy, ada yang tropical gitu, ada yang creamy apapun itu. Itu inspirasinya dari mana sih Will? Lu nge-research, nonton YouTube atau apa? Atau gimana? Ya inspirasinya balik lagi sih ke customer. Oke. Customer mungkin pernah ada customer pengen yang kayak tadi ya. Pengen dong americano tapi yang kelapa gimana sih? Oh, Atau oke. mungkin banyak ada beberapa customer pengen coffee-nya yang refreshing. Yang Bikin dong refreshing. coffee yang refreshing. Agak susah Ya. sih. Karena ya pasti market ada aja sih ya. Oke. Nggak melulu coffee klasik pasti di sini juga masih banyak sih yang menggemari cappuccino, yang gemar sama ya klasik americano gitu. Ya, Tapi ya. ya kita nggak boleh tertutup lah ya. Kita harus open lah. Kalau masyarakat pun, customer pun Oke. pasti ingin menginginkan menu-menu yang unik lah ya. Oke. Ya, ada experience baru lah. Oke, berarti inspirasinya tuh benar-benar customer oriented. Ya kita harus Anjay. selalu ngikutin apa maunya customer Oke, gitu. Jadi kita sebagai research and development lah ya gitu ya. inventor. Ya kita kan harus research dulu nih kemauan pasar tuh seperti apa, baru kita develop agar akhirnya nanti ya si customer juga terpenuhi gitu ya. Oke. Keinginannya, kemauannya gitu. Lu kalau bikin research kayak gitu ya, bikin satu minuman jadi, itu berapa lama tahapannya? Berapa Penasaran lama? aja sih. Tergantung kesulitannya. Oke. Tergantung kesulitan. Tapi ya kurang lebih ya. Mungkin yang lama itu di idenya ya. Oke. Ya, idenya mau bikin apa lagi sih gitu. Cuma kalau udah ketemu idenya apa, ya langsung aja gitu kita coba-coba. Karena yang kayak gitu-gitu ya harus dicobalah, kita nggak bisa ngebayangin aja sebenarnya. Oke. Iya kan? Tergantung kesulitan minumannya. Mm. Yang paling sulit yang pernah lo bikin, kasih tahu gue. Sulit untuk dibikin. Ya. Sebenarnya kalau sulit untuk dibikin tuh dibilang sulit, gak sulit juga gitu, tapi dibilang gampang udah juga, gak gampang jago, juga. Bukan udah jago. Ya semua ada tantangannya masing-masing lah. Ya contohnya kayak kemarin lah kita kompetisi, nah itu cukup sulit. Nah, boleh. Sulit karena Cukup sulit kalau kompetisi kan banyak hal aspeknya yang dinilai lah ya. Dan ya bahan-bahannya pun ya kita pilih yang terbaik lah karena kita kan compete ya. Kita kan compete harus ya dari segi aroma, taste dan segala macamnya kan harus balance.
Ya meskipun yang menu-menu di rumah kopi pun ya semuanya harus balance. Cuma kan kalau kompetisi kan ya agak lebih tricky lagi lah. Oke. Cuma ya overall ya selama ini ya untungnya sih bisa lah. Ya. Berarti beda inilah ya, beda peruntukan. Kalau minuman buat kompetisi otomatis lebih sulit. Karena Sulit. kalau Coffee and Good Spirits tuh ada alkohol. Yes, ada alkohol. Oh. Ada alkoholnya. Oke, jadi kopi harus di-matchingin sama alkohol. Ya, dengan bahan-bahan pendukung lainnya juga ya. Oh gitu. Yes. Tetap ada yang lain. Harus, ya. Oh, kalau ini kan kopi sama kelapa, that's it gitu Nah, ya. Ini ada alkohol lagi. Wow, Ya kan, lumayan. dan harus repot. ya kompetisi ya, it's competition. Terus ada yang unik juga lah. Mm-mm. Ya nggak sih? Betul. Untuk dapat skor yang bagus kan kita juga harus bikin sesuatu yang bikin si juri itu, wih, oh ini keren nih. Oh enak nih gitu. Itu boleh dibocorin gak sih? Maksud gua bukan rahasia ya, kayak resepnya. Jangan ya? Resep kompetisi. Yang lo bilang sulit itu. Janganlah. Jangan ya? Itu mah nanti Ya kalau nanti dulu- bisa aja sih, cuma nantilah. Oke, nanti kalau udah dikeluarin kita serving ke customer kali Iya ya. pengen banget sih, pengen banget. Wah, penasaran juga ada kopi pakai alkohol. Memang pernah denger sih, cuma maksudnya ternyata kesulitannya susah juga ya bikin-bikin Susah, kayak susah. gitu. Balik kan kalau misalnya udah jadi Mm-mm. dan kalau kompetisi kan kita open service ya, Ya, kita harus sambil presentasi. Mm-mm. Ya, itu kan multitaskingnya harus jalan tuh, Oke. tangan sama mulut, ya nggak sih? Oh paham. Jadi lu bikin tapi sambil cerita gitu Iya, kan? bikin sambil cerita. Oke. Itu sih tantangannya di situ sih. Tapi kayaknya kalau rumah kopi rooted banget ke Indonesiaannya. Makanya yang dibawa coconutnya dulu. Yap. Sama yang tadi coconut series 3 itu. So jadi Koko Coffee itu akan dijadikan Koko series di mana di dalamnya ada 4 varian minuman. Betul. Yang satu ini kali yang klasik ya, kopi Iya. susu Kopi susu, pakai coconut cream. coconut cream. Yang kedua Nanti ada Americano. yang kayak americano terus di atasnya pakai krim. wow, oke. Terus nanti ada coconut cookiesnya. Wah, enak Wih, tuh. keren banget ada coconut cookiesnya juga. Iya. Oke, yang ketiga Yang ketiga itu fizzy-fizzy. tuh yang ada soda-sodanya. Terus ada, Oke, terus nanti kita, ya nantilah kalau udah rilis dah langsung cobain. oke. Pokoknya Penasaran juga sih. Kok refreshing gitu. yang terakhir yang refreshing. Nanti ada es krimnya, ada gelatonya. Penasaran Spill banget. dikit-dikit lah gitu. Spill dikit-dikit dong, Iya, kayak kan gitu, biar kayak gitu, biar kayak gitu. penasaran. Iya. Tapi lo kreatif sih sejujurnya. Thank you. Ya, Harus ya. haruslah Oke. di industri seperti ini harus. Tapi stepnya inovasi. gimana sih untuk kan kreatif one thing kan? Untuk lo bikin kesana menciptakan 4 minuman ini gitu, pasti ada stepnya. Itu lo biasanya gimana, nyatet dulu kah? Iya pasti nyatet dulu. Oke. Nyatet dulu kira-kira ya, dikira-kira dulu. Pengen bikin apa sih? Oh nanti boleh deh ditambahin ini misalnya berapa mili, ini berapa mili, barulah akhirnya kita coba. Oke. Gitu. Terus mungkin kasih sampel ke orang. Menurut sampel. lo gimana Iya, gitu karena kan? kan mungkin menurut kita ini kemanisan, tapi menurut orang cukup atau sebaliknya. Nah kalau Jadi- kayak gitu gimana? Kalau menurut orang kemanisan menurut lo cukup? Kan kita juga sampling ke banyak orang. Jadi Oke. kita bisa tarik datanya kan. Misal dari 10, 8 bilang kemanisan ya berarti memang kemanisan. Kayak gitulah. Oke, terus di-adjust lagi. Di-adjust lagi. Keren. Apa kita cobain ya? Silakan cobain. Kalau kamu nggak perlu ya. Ih, Perlu, cuman ya bolehlah kita. cara minumnya gimana ya? Kan ini di pinggir-pinggirnya ada. Ini sebenarnya bisa diaduk. Oke. Kan diaduk dulu biar semuanya campur dulu. Kalau nggak diaduk, ntar minumnya espresso doang lagi. Oke, Ya, diaduk. jadi kalau udah aduk, boleh minum pakai sedotannya atau minum langsung dari sininya. Oh, biar dapat Biar dapat coconutnya. coconut ininya, Oke. coconut parutnya. Ih, seru banget. Gitu. Wanginya sih Wangi ya? kelapa banget sih. Ya dong, namanya juga kopi kelapa. Kopi kelapa, betul. Kalau kopi strawberry wanginya strawberry. Coba aku mau kelapanya deh. jadi ya ada experience-nya mau pakai sedotan silahkan. Ya, Mau mau langsung dari gelas juga silahkan. balance banget antara coconutnya, ada kopinya juga, creaminya. Sama sih rasa ininya tuh kalau lu minumnya dari sini kelapa banget. Iya, makin kerasa kan kelapanya. kerasa. Iya. The best sih Will. Lu keren.
Tapi ini berarti yang ini researchnya berapa lama nih bikin kayak gini? Lama nggak? Duh lupa, ini udah lama banget. Oh udah lama. Kalau yang kopi susu ini udah lama. Nah, yang 3 lagi yang baru. Lupa deh ini ya. Ya 2 mingguan lah ya. Oh 2 cepet mingguan. ya, 2 2 minggu. Benar. Kalau yang 3? Karena 3 jadi lumayan sih. Karena ada 3 kan. Ya lumayan Setahun? lah. Enggak lah, enggak sampai setahun enggak. juga. Oke. Enggak lah. Ya sebulan kurang lah. Sebulan kurang. 3 itu. 3. Oke, berarti satu minumannya seminggu sehari lah ya. Seminggu lebih sehari gitu. Enggak sih, langsung 3-3-nya. Oke. Oke, kan saya nggak tahu prosesnya. Langsung 3-3-nya. Langsung 3-3-nya. Keren-keren. So guys, yang mau cobain Koko Coffee series juga, kita akan launching di Rumah Kopi. Jadi ada 4 minuman bertemakan coconut, semuanya pakai berbahan dasar kopi sama kelapa gitu ya Will ya. Dan itu semuanya diciptakan oleh William. Dan fun fact menurutku ya, kalau udah kena kopi yang enak dan kayak kita suka banget, itu moodnya jadi bagus loh. Lo kerja jadi semangat, Iya, betul. jadi produktif yang tadinya. Betul. Wah gue sebel sama bos gue gitu kan, punya kerjaan banget gitu. Kalau udah kena kopi tuh, iya pak Gitu ya. ya bu, Saya bikin mood bagus ya, langsung gitu ya. bikin mood bagus. Ini salah satunya. Gue nggak bohong, kalau misalnya americano gitu atau cappuccino biasa good gitu, kayak nampol aja kalau lagi kerja. Aduh pusing gitu nampol. Tapi kalau ini tuh karena guanya happy, Ya, karena manis juga kan. Manis Iya. kan naikin mood ya. Bener, kalau lagi sebel sama orang langsung. Langsung pesan coconut coffee Iya. gitu ya. Jadi tapi jangan gitu, nanti takutnya yang datang ke rumah kopi yang lagi marah-marah. Oh iya. Jangan juga ya. Enggak ya. Enggak, oke. Gitulah ceritanya. Ya gitulah, itu intermezzo sedikit. Intermezzo dikit ya. Kalau bikin kopi itu apa ya? Kalau barista kan harus tatoan ya. Ini gue nanya. Oh iya. Heeh. Katanya kalau barista yang enak itu harus tatoan. Iya. Ini tatoan nggak? Ada tatoannya glow in the dark tapi. Boleh. Jadi kalau mati baru nyala. Oh gitu. Oke. Gitu. Tapi itu mitos atau fakta sih? Mitos lah. Mitos ya. Kan semuanya tergantung. Ya maksudnya ya mau lu tatoan, mau lu nggak tatoan gitu kan. Oke. Yang Nggak ngaruh. Yang penting apa tau nggak? Apa? Kalau mau jadi barista yang oke. Heeh. Attitude bro. Attitude. Yes. Oh, bukan skills. Ya skill pasti dong. Cuma kan Oke. pasti attitude. Buat apa skill lu bagus tapi lu nggak punya manner, lu nggak punya attitude. Wah, itu banget. Oke, jadi sebenarnya William ini adalah SCA Barista Certified. Dan Iya coach juga kan di Rumah Coffee Academy. Makanya basicnya tuh William adalah barista guys. Cuma memang sering ngulik menu dan menciptakan menu-menu ini. Kalau mau Iya. belajar barista juga bisa sih tanya-tanya William, bener nggak sih? Dulu awal-awal barista malah nyuci piring. Jadi awal-awal jadi barista ya belum langsung terjun langsung bikin kopi, latte art segala macam belum. Oke. Bener-bener dari ya nyuci dulu karena kan belum tahu apa-apa. Oh gitu. Iya. Betul. Terus tiba-tiba bikin minuman itu karena lagi nggak ada customer gitu, ngulik gitu. Karena mau maju aja sih. Karena nggak mau Oke. gitu-gitu aja sih. Oke, Jadi nice. explore. Sama ikut lomba juga gitu Iya. ya. Terima kasih banyak William atas insight-nya dari Koko Coffee, terus juga kehidupan William sebagai barista. Lalu dia katanya tadi bikin minuman yang susah banget buat kompetisi. Seru banget. Semoga kita bisa ketemu di podcast berikutnya bahas yang lain. Ya undang-undang lagi ya. Siap. Undang-undang lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga follow semua sosial medianya Rumah Kopi. Berjumpa lagi di Coffee Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tos dulu. Bam.